Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Rusito SKMkom selaku dosen mata kuliah keamanan sistem. Perkenalkan, nama saya Bagus Susanto. Saya mahasiswa S1 Sistem Komputer cabang Universitas Telkom Siliwangi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji penetrasi pada website aminajadulu.com guna memenuhi UAS atau ujian akhir semester. Baiklah, apa itu penetration testing? Penetration testing adalah metode untuk mengevaluasi sistem keamanan perangkat atau komputer dengan cara mensimulasikan serangan siber secara nyata. Metode ini dilakukan oleh seseorang ahli di bidangnya yang disebut dengan pentester. Pentester tersebut akan mencoba menemukan celah atau kerentanan dalam sistem keamanan. Kemudian ketika celah tersebut sudah ditemukan, mereka akan mencoba menyusup melalui celah untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Latar belakang, aminajadulu.com adalah sebuah website kampanye milik pasangan Capres-Cawapres Indonesia 2024-2029, yaitu Anies Muhaimin. Website ini berfungsi sebagai media informasi digital mengenai pasangan tersebut, seperti profil kandidat, jadwal kampanye, cek fakta, serta program kerja. Metode untuk pengecekan kerentanan sebuah web kali ini melalui penggunaan aplikasi OWASP Zap Attack Proxy atau ZAP. Nah, OWASP Zap adalah alat open source yang berfokus pada pengujian keamanan aplikasi web. Dengan menggunakan ZAP, kita dapat melakukan analisis kerentanan secara sistematis dan mendalam, sehingga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko keamanan yang mungkin ada pada situs web aminajadulu.com. Hasil dari analisa aplikasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, meningkatkan kesadaran keamanan, dan memastikan bahwa situs web mereka tetap aman dan dapat diandalkan bagi para penggunanya. Selain itu, implementasi tindakan keamanan yang diperlukan juga akan memperkuat dalam menyediakan informasi publik yang terjamin keamanannya. Nah, berikut cara kerja penetration testing. Berikut ini adalah langkah-langkah proses pentest. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Cara kerja penetration testing yang pertama adalah melakukan perencanaan. Tahapan ini meliputi identifikasi sasaran, ruang lingkup, dan tujuan tes. Planning juga mencakup pengumpulan jaringan, nama domain, dan server email. Karena aplikasi OWASP Zap mencakup domain, maka domain web https://aminajadulu.com akan menjadi target analisa. Berikutnya ada pengumpulan informasi atau reconnaissance. Pada langkah kedua, informasi mengenai sistem target yang diuji dikumpulkan sebanyak mungkin. Adapun informasi yang dikumpulkan mencakup alamat IP, host, firewall, sistem operasi, layanan yang ada, dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah scanning. Selanjutnya ada analisis kerentanan atau vulnerability detection. Setelah informasi terkumpul, mekanisme pentest selanjutnya adalah menemukan celah atau kerentanan yang dapat dipakai. Metode yang dipakai bisa menggunakan alat pemindai kerentanan atau vulnerability scanner atau secara manual. Berikutnya, eksploitasi atau exploiting. Tahap eksploitasi adalah memanfaatkan celah tadi untuk menyerap akses di dalam sistem secara tidak sah. Dalam melakukan exploiting, Anda bisa menggunakan injeksi skill, backdoor, cross-site scripting, rootkit, atau serangan aplikasi web lainnya. Berikutnya ada pemeliharaan akses atau maintaining access. Tujuan dari maintaining access adalah melihat apakah kerentanan yang muncul bersifat permanen dalam sistem yang tadi dieksploitasi. Peretas akan memiliki akses cukup lama dan bahkan lebih dalam apabila durasi kerentanan panjang. Berikutnya ada analisis hasil atau reporting. Setelah proses eksploitasi dan pemeliharaan akses selesai, langkah terakhir adalah menganalisa hasil tes tadi dan menyusun laporan berisi temuan celah,
potensi dampak serangan, dan saran untuk memperbaiki sistem keamanan. Lalu, kenapa menggunakan OWASP ZAP? Nah, OWASP Attack Proxy atau disingkat ZAP adalah suatu alat open source yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan atau security testing pada aplikasi web. Alat ini dikembangkan oleh komunitas Open Web Application Security Project atau OWASP yang merupakan organisasi nirlaba yang fokus pada peningkatan keamanan perangkat lunak. ZAP dirancang untuk membantu para profesional keamanan dan pengembang aplikasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan pada aplikasi web. Penggunaan OWASP sangat dianjurkan dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi web yang dibangun aman dari ancaman keamanan. Alat ini dapat membantu organisasi meningkatkan keamanan aplikasi mereka dengan mendeteksi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan sejak awal pengembangan hingga tahap produksi. Lalu berikut adalah beberapa fitur utama dari OWASP antara lain. Yang pertama ada proxy interaktif. ZAP dapat digunakan sebagai proxy untuk mengamati dan mengontrol lalu lintas antara perangkat lunak klien dan server. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau permintaan dan tanggapan HTTP, serta menyuntingnya sebelum dikirim ke server. Lalu ada pengujian otomatis. ZAP dapat melakukan pengujian keamanan secara otomatis dengan mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan umum pada aplikasi web, seperti skill injection, cross-site scripting atau XSS, dan lainnya. Lalu ada scanner keamanan. ZAP menyediakan fungsi pemindaian atau scanning yang mencakup identifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web. Ini mencakup pengujian otomatis terhadap kerentanan umum dan memberikan laporan yang terperinci. Lalu ada fungsionalitas pengujian manual. Selain pengujian otomatis, ZAP juga memberikan fungsionalitas untuk pengujian manual, memungkinkan para ahli keamanan untuk melakukan pengujian lebih mendalam dan khusus terhadap aplikasi web. Lalu ada pengaya dan integrasi. ZAP mendukung pengaya atau add-ons yang dapat diperluas sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, alat ini dapat diintegrasikan dengan alat keamanan lain dan proses pengembangan perangkat lunak. Berikutnya ada open source dan komunitas. ZAP adalah proyek open source yang dikelola oleh komunitas OWASP. Ini berarti kode sumbernya dapat diakses dan diperiksa oleh siapa saja. Dan komunitas dapat berkontribusi untuk meningkatkan dan mengembangkan alat ini. Nah, kita lanjut ke analisa web dengan OWASP. Yang pertama, kita buka aplikasi OWASP dan klik Automated Scan, seperti di gambar. Lalu yang kedua, masukkan alamat website yang akan dianalisa pada bagian kolom URL to attack, kemudian klik button attack, dan tunggu progresnya sampai selesai. Di sini kita masukkan dan klik attack. Proses scanning selesai. Buka menu alerts pada bagian bawah untuk melihat hasil kerentanan keamanan pada web tersebut. Bagian kiri bawah nanti klik alerts lalu tertampil kerentanan keamanan. Nah, kita analisa berikutnya. Analisa hasil scanning. Yang pertama ada .htaccess information leak. Ini masuk ke dalam Medium. Lalu penjelasannya adalah file htaccess dapat digunakan untuk mengubah konfigurasi perangkat lunak Apache Web Server untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsionalitas dan fitur tambahan yang ditawarkan perangkat lunak Apache Web Server. Yang kedua, Content Security Policy atau CSP Header Not Set masuk ke dalam Medium. Penjelasannya, kebijakan keamanan konten atau CSP adalah lapisan keamanan tambahan yang membantu mendeteksi dan memitigasi jenis serangan tertentu, termasuk cross-site scripting atau XSS, dan serangan injeksi data. Serangan-serangan ini digunakan untuk segala hal, mulai dari pencurian data hingga perusakan situs atau distribusi malware. CSP menyediakan serangkaian header HTTP standar yang memungkinkan pemilik situs web mendeklarasikan sumber konten yang disetujui dan boleh dimuat oleh browser di halaman tersebut. Tipe yang mencakup adalah JavaScript, CSS, Ping HTML, font, gambar, dan objek yang dapat disematkan seperti applet Java, ActiveX, file audio, dan video. Yang berikutnya ada cross-domain misconfiguration.
Ini masuk ke kategori medium. Penjelasannya, pemuatan data browser web mungkin terjadi karena kesalahan konfigurasi, cross origin resource sharing atau CORS di server web. Yang keempat ada hidden file font, yaitu masuk ke dalam medium. File sensitif diidentifikasi sebagai dapat diakses atau tersedia. Hal ini dapat membocorkan informasi administratif, konfigurasi, atau kredensial yang dapat dimanfaatkan oleh individu jahat untuk menyerang sistem lebih lanjut atau melakukan upaya rekayasa sosial. Yang kelima ada missing anti-clickjacking header, masuk ke dalam medium. Penjelasannya, responnya tidak mencakup kebijakan keamanan konten dengan arahan frame uncastors atau X-frame option untuk melindungi dari serangan clickjacking. Yang keenam, cross-domain JavaScript source file inclusion, masuk ke dalam law. Halaman tersebut menyertakan satu atau lebih file script dari domain pihak ketiga. Dan yang ketujuh, script transport security header not set, masuk ke dalam law. Penjelasannya, HTTP Strict Transport Security atau HSTS adalah mekanisme kebijakan keamanan web di mana server web menyatakan bahwa agent pengguna yang mematuhi seperti browser web harus berinteraksi dengan hanya menggunakan koneksi HTTPS yang aman, yaitu HTTP berlapis TLS atau SSL. HSTS adalah protokol jalur standar IETF dan ditentukan dalam RFC 6797. Nah, kesimpulannya, aplikasi web yang diuji dengan OWASP memiliki beberapa kelemahan keamanan. Kesimpulannya adalah perlunya perbaikan pada 1. Kebocoran informasi .htaccess, header kebijakan keamanan konten atau CSP tidak disetel, lalu kesalahan konfigurasi lintas domain, lalu file tersembunyi ditemukan, lalu header anti-clickjacking tidak ada, selanjutnya pernyataan file sumber JavaScript lintas domain, berikutnya header ketat transformasi keamanan tidak disetel. Nah, tindakan perbaikan dan peningkatan keamanan harus diambil untuk mengatasi temuan-temuan ini sesuai dengan praktik keamanan yang baik dan persyaratan aplikasi web. Baiklah, itu adalah penyampaian daripada presentasi saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.